Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Kamu urus yang 3 aja. Urus nikmat Allah, sadari, syukuri. Urus salatmu, urus sedekahmu, urus kurbanmu. Adapun pembenci-pembencimu, haters-hatersmu, serahkan pada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan kau sebut namanya, jangan kau pikirkan dia, karena bibirmu suci untuk menyebut namanya, otakmu terlalu bersih untuk memikirkan dia. Jangan sampai ada umpat untuk menyimpan dendam, kesumat, hasad, dengki, busuk hati di dalam dirimu. Kalau duit haram itu dimakan, duit haram itu dimakan dalam bentuk nasi, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, setetes darah masuk ke badan menjadi daging, daging membalut tulang. Apa kata Nabi? Ayyuma lahmin, setiap darah daging, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita makan haram, makanan haram ini kena ke lidah. Lidah ini dipakai untuk berdoa. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau begitu tak usah dimakan, tak usah diminum. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kalau begitu tak usah dimakan, tak usah diminum, tak usah dipakai. Bagi ke orang lain. Wa ghudhiya bil haram, membagi makanan haram pada orang lain. Anna yustajabulah, doa tak dikabulkan Allah. Aku tahu ketika aku ceritakan diriku, bukan untuk merubah kawan lebih sayang, bukan untuk merubah musuh menjadi cinta. Aku hanya ingin menceritakan bahwa inilah aku. Laisal fata may yaqulu kana abi. Orang yang jantan, gentleman, tidak berkata bapakku, moyangku, tapi yang berkata hak nada, inilah aku. Sombong Ustaz? Tidak. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Jangan jadi orang zalim. Sebesar biji sawi pun kezaliman akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik meminta maaf di dunia daripada mencari di padang mahsyar. Semua umat berkumpul bertemu, dan pada saat itu orang yang paling selamat adalah orang yang paling minim, paling sedikit perbuatan zalimnya. Perempuan itu kalau bercakap kita dari mulut kita ini 100 kata, yang diingatnya itu mana kata yang paling romantis. Itulah yang diingatnya. Makanya Nabi itu mengajarkan, nggak pernah Nabi itu memanggil ya Aisyah. Nggak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Hati-hati yang durhaka kepada ibu dan ayahnya. Kalau kau sudah punya uang, sudah bekerja, gajimu ada, ini jatah istrimu, istrimu dapat 5. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Tapi ibu bapakmu juga wajib kau nafkahi. Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapalah nanti kawanku di surga ya Allah? Kata Allah, kau pergi ke pasar tengok tukang jual daging. Pergi Nabi Musa ke pasar tengok tukang jual daging. Mak, tukang jual daging kawanku masuk surga. Terkejut dia. Diikutinya tukang jual daging ini pulang ke rumah. Sampai di rumah dicincangnya daging ini halus, dimasaknya. Habis itu disuapkannya ke emaknya. Selesai makan, maknya berdoa, ya Allah, masukkan anak ini ke surga bersama Nabi Musa. Jadi orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makan haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kenapa? Gara-gara memakan duit orang. Kamu kenapa nggak berusaha? Rezeki dalam genggaman Allah. Kamu kenapa nggak pergi ke laut nyari ikan? Kalau memang sudah rezeki nggak akan kemana. Lihat bagaimana sahabat Nabi melaksanakan ayat-ayat Quran itu. Mereka berusaha. Ada al-kasbu wal ikhtiar.
ada usaha. Beli perahu, ambil kail mata pancing, siapkan jaring dan jala, pergilah ke tengah laut. Itu proposalnya. Kalau kau dapat ikan banyak, berarti proposalmu disetujui Allah. Allah ingin kau bersyukur. Kalau nggak dapat ikan, kau sudah dapat pahala usaha. Dan Allah ingin kau bersabar. Bukan tidur tarik selimut, lalu berkata, rezeki sudah dijamin Allah. Alat telekomunikasi sekarang canggih, tapi justru alat itulah yang merusak hati kita. Berapa banyak persaudaraan kita rusak gara-gara grup WhatsApp. Kenapa? Karena kata-kata itu tidak ada intonasinya. Entah dia mengamuk, entah dia memuji, kita tak tahu. Kata-kata itu tidak bisa membedakan teks dengan konteks. Jadi kalau kita tulis satu kata, setiap orang punya interpretasi yang berbeda dengan kata itu. Berapa banyak orang di grup itu sepertinya garang harimau yang akan menerkam. Pas kita jumpa, macam kucing kena hujan. Kenapa orang yang taat sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Ngapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong, hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah. Azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Makanya kalau ada tetangga bapak yang angkuh, yang sombong, dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan hartanya, dengan tanahnya, kasih tahu dia, kau dari tanah, aku dari tanah, kita jalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Ngobrollah dengan orang yang membangkitkan semangat kita. Jangan ngobrol sama orang yang menjatuhkan semangat kita. Saya kalau ngomong sama orang 5 menit, ngomongnya itu menjatuhkan semangat, saya tinggalin. Apa ngomong sama dia? Saya mau ngomong sama orang yang membangkitkan semangat. Ketika ada orang yang menangis karena dosa, air matanya menetes ke janggutnya, ke tanah, dia jauh lebih mulia daripada orang yang menangis di pintu Ka'bah merasa dirinya penghuni surga. Orang yang bangga dengan sembayangnya, bangga dengan sedekahnya, bangga dengan tahajudnya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar. Tapi ada orang yang merasa dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Apa kata dia? Ilahi ya Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk ke dalam surgamu ya Allah, karena dosaku begitu banyak. Boleh mendoakan yang tak baik. Tapi Pak Ustaz, dia melempar saya dengan batu. Kau dilemparnya dengan batu, lempar dia dengan bunga. Begitu. Sudah 2 kali dilemparnya Pak Ustaz. 2 kali dilemparnya dengan bunga, lempar dia dengan 1 ikat bunga. Lebih banyak lagi. Tapi Pak Ustaz, setiap hari saya dilemparnya dengan batu. Sekali ini kau lempar dia dengan bunga, yakinkan portnya ikut sekalian. Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Quran, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir. Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mau bagi rezeki, tidak ada yang bisa menghalangi. Begitu juga kalau Allah menghalang rezeki, tidak ada yang bisa. Berkumpul semua umat manusia di dunia ini, ingin menyantetmu, ingin menyihirmu, ingin membunuhmu, ingin meracunmu. Kalau kata Allah, maka tidak akan terjadi. Itu namanya tauhid. Tak ada yang sulit bagi Allah. Allah cuma ingin menengok air matamu tumpah di tanah. Allah cuma ingin melihat sujudmu lebih lama. Dalam perjalanan hidup saya, dipukul ombak, diempas gelombang, baru saya paham. Rupanya kalau hidup ini tenang-tenang saja, tidak akan melahirkan nakhoda yang ulun. Orang kalau paham tentang ajaran Islam ini, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia miskin dia tidak putus asa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa aku datang dari sana sampai di sini sebentar, seperti orang bernaung di bawah pohon yang rimbun. Kalau Allah saja dia tinggalkan, kalau Allah saja dia khianati, Allah yang menghidupkan dia, yang mematikan dia, yang memberikan dia nafas, yang memberikan dia jantung, yang memberikan dia buah pinggang, yang membuat dia hidup, Allah saja dia khianati, apalagi kamu.
Jadi kalau ada orang dengan tetangganya baik, dengan bapaknya baik, dengan ibunya baik, dengan istrinya baik, dengan anaknya baik, dengan temannya baik, tapi tidak sholat, dia belum soleh. Karena makna soleh artinya menunaikan hak Allah. Makanya membandingkan hidup, lihat ke bawah. Kita masih bisa makan, alhamdulillah. Kawan kita, orang kaya, private jet, nggak bisa makan. Kenapa? Nggak dikasih dokter. Karbohidrat. Mau minum teh, diabetes. Mau makan emping melinjo, asam urat. Kita masih bisa makan, alhamdulillah. Orang yang rajin berbagi tapi tidak sholat, sombong. Orang yang suka berbagi tapi tidak mau menundukkan keningnya kepada Allah, sombong. Bukankah dia baik? Bukankah dia sopan? Bukankah dia santun? Karena definisi sombong, kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Yang penting baik, yang penting sopan, yang penting mau berbagi. Masalah dia sholat bukan urusan kita, urusan kita. Karena Nabi memeriksa jamaah. Asyahidun fulan, mana si fulan? Mengapa tidak sholat berjamaah? Kalau medsosmu membuat engkau jadi makin dekat dengan Allah, teruskan atau tidak? Teruskan. Kalau FB-mu isinya update status pengajian, kalau Instagram-mu isinya share pengajian, teruskan atau tidak? Teruskan. Kalau isinya melalaikan dari Allah, ingat, kamu pun akan ditanya tentang Instagrammu, tentang FB-mu, tentang YouTube-mu. Tontonan jadikan sebagai tuntunan. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Apakah ketika seorang sudah bertaubat, dosa masa lalunya itu tetap dihisab Allah Ta'ala? Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. 3 syaratnya: taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka semua perbuatan buruknya dulu bukan sekedar ditutupi Allah. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah dengan yang baik-baik. Kalau sekedar dihilangkan, biasa. Diganti Allah dengan yang baik-baik, dengan syarat tidak kembali kepada masa lalu. Ini yang disebut dengan taubatan nasuh. Salatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam. Tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid gak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid gak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah keranamu, karena ilmu, karena sosial mediamu. Khairun min hurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal sama Nabi. Dalam riwayat lain, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Laknat yang paling mengerikan adalah ketika hati terkunci. Summun peka, bukmun bisu, omyun buta, fahum la ya'qilun, gak bisa mikir, la yubsirun, gak bisa ngelihat, la yarji'un, gak bisa pulang kembali ke pangkal jalan, tidak menemukan titik balik. Kalau hidup ingin berkah, hidup ingin sukses, hidup ingin bahagia, tinggalkan segala yang dilarang. Minimal hati lebih tenang. Rezeki itu udah diatur. Tapi ketenangan itu senapas dengan ikhtiar. Maka prinsip hidup jangan terlalu sayang. Hilangkan rasa memiliki. Karena kalau sudah kuat rasa memiliki, kalau dia hilang, sakitnya tak tertanggungan.
Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan, ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ngajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya. Dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda. Begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda. Saya punya Allah. Itu kalau kalimat itu sudah ada dalam hati, saya punya Allah, semua hidup akan terasa ringan, Bu. Ketika ibu punya masalah di rumah tangga, dan semua orang mengatakan mustahil, tapi ibu merasa punya Allah, itu ringan. Saya punya Allah. Sekarang itu yang mahal. Allah lebih cinta pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kalau antum pernah berbuat maksiat, karena Anda manusia. Tapi karena Anda manusia, Anda tobat. Karena yang tidak tobat itu cuma setan. Setan salah, setan nggak tobat. Manusia salah, manusia tobat. Ketika Anda tobat, Allah cinta. Anda merasa soleh, tapi nggak pernah merasa salah, Allah malah nggak suka. Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa. Bikin status tuh. Ya, di antara ayat paling favorit bagi Nabi itu Al-Baqarah ayat 284 sampai 285. Orang yang hafal 3 ayat ini dan biasa berdoa dengan mengawali dengan 3 ayat ini, sepanjang yang dimintakan baik untuknya dunia akhirat, maka cepat akan dikabulkan oleh Allah. Itu ada di hadis. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai ayat 286, la yukallifullah. Tanamkan pada jiwaku yang paling dalam. Baik dalam keadaan suka ataupun duka, Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Prakteknya begini, ada persoalan besar, apapun itu mengguncang jiwa kita, katakan, Allah tak akan meninggalkan kita. Gak mungkin ada manusia itu sempurna, gak pernah salah, mustahil. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mengklaim diri sebagai orang suci, kata Allah, karena pasti salah. Tapi berbahagianya kita, Allah menurunkan kemuliaan dengan hadirnya taubat yang menutup salah itu. Jadi ternyata salah itu diizinkan terjadi supaya belajar dari situ menjadi lebih baik. Anda mendapat video potongan misalnya, ya terasa biasa-biasa, kayaknya bagus tuh. Lalu Anda share. Bagi sebagian orang itu yang dia cari selama ini. Ketika dia mendapatkan itu, terasa bagi dia sebuah perubahan. Ketika dia berubah, Anda yang men-share itu mendapatkan transferan pahala dari setiap hasil perubahannya. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Orang-orang yang dekat dengan Allah, dalam kondisi darurat apapun, terancam bagaimanapun, sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membahayakan, akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam jiwanya. Sekalipun kegelisahan itu tiba. Bukan gak gelisah, gak tenang, ada kegelisahan, cuma gak akan lama, balik lagi, yakin Allah pasti berikan solusi. Itulah manfaatnya mendekati Allah. Kalau Anda bekerja selalu mengharapkan hasil, Anda kecewa. Udah nyiapkan proyek, udah studi, udah bagus-bagus, tiba-tiba nggak dapat seperti yang diharapkan, capek. Makanya kata Allah itu nikmati ikhtiarnya, karena rezekinya sudah ditetapkan, nggak akan tertukar. Anda memikirkan sesuatu yang sudah pasti, kurang terjadi. Ya, kadang-kadang kalaupun nggak dapat sekarang, tapi ikhtiar Anda itu keringatnya, ilmunya, pikirannya, biayanya, itu sudah dinilai, dituliskan. Begitu dituliskan, rezeki itu diakumulasikan. Jadi kalau nggak dapat sekarang, besok satu diakumulasikan. Cuman kadang-kadang ketika dapat nggak sadar kalau itu lebih besar dari apa yang diharapkan, karena dikumpulkan dari sebelumnya. Jangan takut dengan manusia, karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Gak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pengen tobat, nggak usah berpikir bagaimana manusia menilai.
datang ke masjid. Yang menanti kita Allah, bukan manusia. Jadi harta yang tidak berkah diantaranya apa? Dikoleksi sesuai keinginan nafsu, tapi gak dibutuhkan, gak digunakan. Ya, kumpulkan ya pakaian, kendaraan, perangkat, macam-macam setiap ada, pengen, tapi dipakai enggak. Ini menunjukkan kurang berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Nah, kalau nggak bermanfaat, untuk apa tuh? Jadi kalau Anda misalnya dapat gaji 10 juta, 5 juta, 3 juta per bulan, tapi cepat habis, sehari habis, 2 hari habis, dan bukan aspek kebutuhan. Mengkonsumsi dengan itu, ini menunjukkan yang nggak berkah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Masalah itu Allah kirimkan, bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, bukan. Tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita agar lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau tidak diuji, Bu, kemampuan kita tidak keluar. Anak-anak ibu yang sekolah itu, ada ujian nggak? Kalau nggak ada ujian, itu ibu nggak akan tahu anak ibu tuh benar nggak belajarnya. Ilmunya dapat nggak? Untuk menguji bahwa dia sudah dapat ilmu, punya kemampuan baru, mesti ada ujian. Nggak mungkin Allah perintahkan, tanpa sayang itu nggak mungkin. Kalau Allah kasih ujian pasti karena sayang. Kalau Allah kasih tambahan pasti karena sayang. Kalau Allah beri musibah pun pasti karena sayang. Karena hanya Allah yang punya sifat kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Masa batu yang keras saja masih bisa lembut mendengar asma Allah? Hati Anda yang dicipta tidak dari batu, kenapa tidak bisa tersentuh? Ada apa ini? Nah, ternyata maksiat itu bisa membuat hati keras melebihi batu. Sembah itu sifat ibadah. Makanya kalau kita baca Bismillah, ada Allahnya di situ, maka kita niatkan semua perbuatan jadi ibadah. Otomatis itu. Apapun itu. Naik kendaraan, makan, minum, kerja. Bismillah, sepanjang nama Allah disertakan jadi ibadah. Kata Al-Quran, kalau hendak mau sholat, rasakan mungkin sholat itu menjadi sholat terakhir dalam kehidupan kita. Dan boleh jadi saat sujud itu kita berpulang. Beramal itu sekarang banyak mudah dikerjakan, tapi menjaga amal itu tidak mudah. Nah, mendapat pahala itu bisa dituliskan, tapi mempertahankan pahala sampai pulang dan aman, itu mesti kita usahakan sampai kembali kepada Allah. Kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikan. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya. Mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. 3 golongan yang dalam hidupnya tercatat pejuang akhirat. 1, ulama yang mengajarnya ikhlas karena Allah. 2, pencari ilmu yang diniatkan untuk ibadah. 3, Anda yang menggunakan seragam-seragam untuk menjaga ketahanan, keamanan bangsa dan negara. Anugerah terbesar yang Allah berikan adalah saat Anda mampu menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Jika Anda kaya, maka Anda menjadi orang kaya yang baik. Jika Anda punya jabatan, maka Anda adalah pejabat yang baik. Jika Anda punya ilmu yang luas, maka Anda menjadi ulama yang baik. Apa yang Anda lihat di handphone Anda? Begitu Anda lihat teman-teman sekalian, Anda buka, Anda langsung palingkan yang tidak baik. Ini nggak bagus, astagfirullah, buang. Iman Anda bagus. Tapi ketika Anda amati, astagfirullah, astagfirullah, Masya Allah. Jadi kalau Anda diperlihatkan kebaikan-kebaikan, belum tampil sentuhan dalam jiwa Anda, ada maksiat yang pernah dikerjakan oleh mata. Jika Anda melihat pasangan Anda di rumah tidak punya ketertarikan, tapi lihat pasangan orang lain banyak ketariknya, ada yang salah dalam diri Anda. Lihat orang joget, ikut joget. Lihat orang olahraga, ikut olahraga. Lihat orang rame, ikut rame. Tapi lihat orang ke masjid, gak ada sentuhan. Lihat mushaf, gak ada sentuhan. Lihat Al-Quran, tidak ada getaran. Lihat Al-Quran, pasang status. Masya Allah. Jaga diri baik-baik, karena akan tiba asanya semua dinilai dengan uang. Untuk mendapatkan jabatan bukan lagi kemampuan. Ini isyarat Nabi. Bukan lagi kematangan, tapi uang.
Akan ada peradaban materi, peradaban uang, semua dinilai dengan uang. Ingin punya kedudukan, berapa uang yang diperlukan? Berapa logistiknya, istilah kekinian? Ingin dapat bisnis tender, berapa biaya yang dibutuhkan? Boleh jadi kalau ayatnya masih banyak maksiat, ibunya masih banyak maksiat, mungkin anaknya jadi syafaat di hari kiamat kelak. Sampaikan pesan ini kepada anak-anak, sampaikan pesan ini kepada tetangga kita. Minimal dengan doa, minimal dengan kebaikan. Mungkin mereka yang akan jadi timbangan amal kebaikan kita, yang menguatkan nilai kebaikan kita. Nanti salah satu sebab yang menyebabkan orang sombong ada 4. 1, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Hati-hati, orang yang sudah rajin belajar, ketika dapat pengetahuan, suka keliru tuh, menganggap yang belum belajar di bawah dia, menganggap yang paling hebat. Itu berbahaya. Yang terakhir, ini yang jarang diduga. Maaf, ini yang jarang diduga. Ziyadatul ta'ah, ketika bertambah ketaatan. Semakin taat, semakin meningkat ibadah, itu bisa berpeluang terkena penyakit sombong. Jadi semua perilaku kita itu mencerminkan suasana hatinya. Apa yang ada dalam hati itu yang keluar. Jadi kalau ada orang terbiasa berkata-kata kotor, memang pulsa hatinya itu kotor. Sehingga kosakata yang keluarnya kotor. Tapi kalau hatinya baik, maka semua ekspresi yang tulus keluar. Kata Nabi, viralkan nih, viralkan pesan ini. Boleh jadi yang mendengar akan lebih paham dibandingkan dengan yang menyampaikan saat ini. Boleh jadi yang mendengar dari kalian akan lebih mengerti, akan lebih paham, akan lebih serius mengamalkan dibandingkan dengan yang hadir pada saat ini. Kenapa adab didahulukan sebelum ilmu? Adab itu sikap moral yang membimbing kita untuk berperilaku baik. Jelas? Kalau orang berilmu, adabnya belum baik, moralnya belum baik, maka dia akan berbuat perilaku yang buruk, yang damage-nya lebih besar dibandingkan dengan orang yang belum punya ilmu. Dari nafsu yang tidak pernah puas. Ini menyiksa manusia ini. Punya motor, mau mobil. Punya mobil, mau 2. Sudah 2, mau 3. Sudah punya 3, dia cari lagi yang harganya lebih mahal lagi. Itu perbudak dunia. Nafsu yang tidak pernah puas. Kalau orang punya nafsu yang tidak pernah puas, maka dia tidak akan pernah kaya. Dia akan merasa miskin terus. Kalau kau mau bahagia, urusan dunia, lihat kau ke bawah. Urusan akhirat, lihat kau ke atas. Karena ada juga itu Pak, hobi utang. Dan hobi tidak mau bayar. Karena dia bilang banyak aja uangnya itu. Untuk ada utangmu bos, bayar. Masa miliarder begitu, utang saya 2 juta saya harus bayar? Bayar, karena kewajiban. Masa Pak GM utang 500 ditagih? Bayar, utang. Ada orang hobi begitu. Bapak-bapak polisi, tahan diri. Jangan kau anggap musuh itu masyarakat di depanmu. Gajimu didapat dari pajaknya orang yang ada di depanmu. Kalian juga anggota DPR, jangan kau hilang ketika di demo kau, karena kau terpilih anggota DPR karena kau ditusuk sama mereka. Saya bilang, anggota DPR, kalau kau membuat undang-undang itu dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik, mensejahterakan rakyat Indonesia, maka selama undang-undang itu berlaku, selama itu kau dapat kiriman pahala, namanya amal jariah. Tapi ketika undang-undang itu kau bikin hanya untuk kepentingan kelompok, memperkaya seseorang, memperkaya kelompok dan partaimu, menyengsarakan rakyat Indonesia, demi Allah, selama undang-undang itu berlaku, kau dapat kiriman dosa meskipun engkau sudah dikubur. Pernah lihat orang ada kawat di giginya? Pernah? Saya lagi mengajar, tiba-tiba saya lihat ada anak mahasiswa cewek ada kawat di giginya. Kaget saya, karena biasanya yang dikawat di kampung saya pagar. Ini giginya dia kawat Pak. Saya tanya, Dek, apa namanya itu di gigimu? Dia bilang, Ustadz, ini namanya behel. Oh, mahal itu Dek, 30 juta. Masya Allah, 1 kali umroh Pak, dia simpan di giginya. Ya kalau niatnya untuk memperbaiki, itu boleh, halal. Tapi kalau niatnya hedon supaya dibilang ekonomi bukan faktor utama membuat rumah tangga bahagia. Tapi apa yang membuat rumah tangga bahagia dari segi ekonomi?
bukan banyaknya harta, bukan melimpahnya tabungan, bukan mewahnya rumah, bukan megahnya mobil, tapi apa? Rasa cukup dengan apa yang kita miliki. Bagaimana agar kita menjadi soleh dan soleha? Tidak usah cemaskan soal kantongnya, tidak usah cemaskan soal isi perutnya, cemaskan akhlak dan agamanya. Dan salah satu cara agar anakmu soleh dan tidak keras hati, tidak kepala batu, jangan kau kasih makan uang haram. Bapak boleh bisnis di luar, tapi hati-hati membawa uang pulang ke rumah, karena itu akan menjadi darah daging anak dan keturunan kita. Nah, jodoh itu di tangan Allah. Nah, ajal itu di tangan Allah. Nah, rezeki itu di tangan Allah. Biar kau setengah mati, kau pakai akalmu, kau pakai kakimu, kau pakai tanganmu, kalau bukan rezekimu tidak masuk ke kantongmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya channel ini.